Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Audit Plan, Audit Program, Audit Prosedur, Audit Teknik, Resiko Audit, dan Materialitas. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama Putri Kurniasari dengan NIM 020, kedua Mila Wigati dengan NIM 022, yang ketiga Sevia Putri Suwandi dengan NIM 023, dan Hanifah Rizkiani dengan NIM 024. Materi yang pertama yaitu mengenai audit plan atau perencanaan audit. Perencanaan merupakan tahapan yang penting dalam audit karena perencanaan mengatur mengenai urutan setiap bagian atau tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan audit atau audit plan merupakan tahap kedua dari suatu audit yang menyangkut penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Menurut Boyington et al. Menyatakan bahwa perencanaan audit atau audit plan melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, ketidakberesan, serta tindakan melawan hukum. Terdapat luas perencanaan audit. Nah, luas perencanaan audit itu dipengaruhi oleh urutan dan kompleksitas perusahaan klien, pengalaman auditor dengan klien, dan pengetahuan serta kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Adapun tujuan dari perencanaan audit yaitu memperoleh bukti kompeten yang mencakupi dalam situasinya pada saat itu, menekan biaya audit, dan menghindari salah pengertian dengan klien. Adapun tahapan dalam perencanaan audit yaitu yang pertama, memahami bisnis dan industri klien, yang kedua, melaksanakan prosedur analitik, yang ketiga, menetapkan tingkat materialitas awal, yang keempat, mempertimbangkan resiko audit, yang kelima, mengembangkan strategi audit awal, dan yang terakhir, memahami struktur pengendalian intern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit program. Audit program adalah rencana kerja terperinci yang disiapkan oleh auditor untuk pengawasan dan pengendalian sebelum benar-benar memulai audit. Oleh karena itu, audit program itu merupakan rencana sistematis, terperinci, dan tertulis tentang teknik audit yang diterapkan, yang menjadi dasar auditor dan para timnya untuk melanjutkan pekerjaan audit mereka. Tujuan utama penyusunan rencana audit adalah untuk memelihara hubungan antara berbagai tugas yang terlibat dalam pekerjaan audit. Tujuan dari audit program menurut Sukrisno, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan, yang pertama itu menyiapkan kerangka kerja khusus untuk pekerjaan audit sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dalam periode yang ditentukan. Yang kedua, pembagian kerja di antara auditor sehingga setiap auditor menyadari apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, mengetahui kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, jika ada karyawan yang keluar selama audit, maka tugaskan pekerjaan yang sama kepada orang yang menggantikannya. Yang kelima, menghapus kemungkinan pekerjaan apapun yang ditinggalkan. Yang keenam, memperbaiki tanggung jawab karyawan. Selanjutnya ada jenis-jenis audit program menurut Sukrisno, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jadi jenis-jenis audit program menurut Sukrisno ini ada dua. Yang pertama, program standar, dan yang kedua, program yang dibuat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Surya Putri Suwandi, NIM 023. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang audit prosedur. Audit prosedur adalah sebuah langkah yang harus ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti. Jadi prosedur audit akan memberikan petunjuk atau perintah secara rinci mengenai apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Untuk jenis-jenis audit sendiri dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada penyelidikan, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga
ketiga ada pemeriksaan catatan atau dokumen, yang keempat ada pemeriksaan aset berwujud, yang kelima ada observasi, dan yang keenam ada perhitungan ulang, yang ketujuh ada kinerja ulang, dan yang delapan yang terakhir yaitu ada prosedur analitis. Jadi yang pertama ada penyelidikan. Maksud penyelidikan ini adalah yaitu proses mengumpulkan atau pengumpulan bukti verbal lalu akan dianalisis dengan sistem penyelidikan formal. Yang kedua ada konfirmasi. Jadi konfirmasi ini dilakukan dengan meminta pihak ketiga tapi bukan klien untuk mengkonfirmasi transaksi saldo. Dan yang ketiga ada pemeriksaan catatan atau dokumen. Nah, dengan menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi. Selanjutnya yang keempat ada pemeriksaan aset berwujud. Jadi pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan memeriksa seperti properti, pabrik maupun peralatan-peralatan lainnya. Yang kelima ada observasi. Observasi ini berguna untuk memberikan bukti bahwa klien benar-benar terjadi saat auditor sedang operasi. Yang keenam ada perhitungan ulang. Perhitungan ulangnya digunakan untuk menguji penilaian data alokasi laporan keuangan. Yang ketujuh ada kinerja ulang, yaitu untuk menguji prosedur pengendalian klien. Yang terakhir yaitu yang kedelapan ada prosedur analitis. Jadi ini adalah sebuah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik audit. Jadi setiap prosedur audit itu berisi cara yang harus dilakukan untuk memperoleh bukti audit. Jadi teknik audit sendiri mempunyai arti yaitu sebuah perbandingan. Nantinya auditor akan memperoleh bukti berupa hasil perbandingan tersebut yang akan dapat digunakan auditor untuk menetapkan sebuah perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh tim audit. Selanjutnya audit resiko. Untuk pengertian sendiri, resiko audit adalah resiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Untuk komponen resiko audit itu sendiri yaitu yang pertama resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu SRC terhadap kemungkinan salah saji yang material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko terjadinya salah saji yang material dalam suatu SRC yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu SRC. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membuat pertanyaan manajemen dan orang lain di dalam entitas. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengamatan dan inspeksi. Yang keempat, diskusi antara anggota tim yang terlibat. Dan yang terakhir, prosedur penilaian risiko lainnya. Untuk materi selanjutnya, yaitu materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Materialitas itu sendiri merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam waktu tertentu. Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut mempengaruhi keputusan para pengguna laporan. Materialitas terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, jumlahnya tidak material, yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan, yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan materialitas auditor mengikuti 5 langkah yang saling terkait dalam penerapan materialitas, yaitu yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Yang keempat, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Yang kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.